Oke, kali ini saya akan membahas mengenai latar belakang dari kasus Islam di Patani. Nah, kasus Islam di Patani, Thailand merupakan isu yang kompleks dan berakar dari sejarah panjang interaksi antara komunitas Muslim, Melayu, dan juga dengan pemerintah Thailand. Nah, Patani yang kita ketahui yang terletak di selatan Thailand merupakan wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim yang memiliki identitas etnis dan budaya yang kuat. Sejak abad ke-15, Patani dikenal sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Dengan sejarahnya sebagai Kesultanan Patani yang berkuasa hingga aneksasi oleh Kerajaan Siam pada tahun 1902. Nah, proses ini mengubah struktur politik dan sosial dari masyarakat Patani secara drastis. Selanjutnya, sejak bergabung dengan Kerajaan Siam, komunitas Muslim Melayu di Patani menghadapi berbagai tantangan. Tantangan-tantangan tersebut yakni termasuk kebijakan asimilasi yang bertujuan untuk menghilangkan identitas budaya dan agama mereka. Pemerintah Thailand menerapkan hukum sekuler yang menggantikan hukum syariat serta menghapuskan lembaga-lembaga keagamaan seperti masjid dan pondok pesantren yang selama ini menjadi pusat kehidupan sosial dan spiritual dari masyarakat tersebut. Nah, diskriminasi ini memicu ketidakpuasan dan perasaan terpinggirkan di kalangan masyarakat Muslim Patani yang mana mereka merasakan hak-hak mereka sebagai warga negara diabaikan oleh pemerintah. Nah, puncak dari konflik tersebut terjadi pada tahun 2004 ketika dua insiden besar mengguncang wilayah tersebut. Yang pertama, serangan di Masjid Kruse dan insiden Takbai. Pada April 2004, militer dari pemerintah Thailand menyerang masjid yang menjadi tempat berlindung bagi sekelompok orang yang diduga terlibat dalam gerakan separatis, mengakibatkan puluhan orang tewas. Insiden Takbai pada bulan Oktober 2004 melibatkan penangkapan massal terhadap demonstran Muslim yang berujung pada kematian banyak orang dalam kondisi tragis. Islam menjadi inti identitas masyarakat Patani, di mana nilai-nilai agama terintegrasi dalam adat dan tradisi Melayu. Namun, intervensi pemerintah seperti penutupan madrasah dan penghapusan pondok pesantren mengancam eksistensi keislaman di wilayah ini. Gerakan separatis yang muncul berupaya mempertahankan identitas agama dan budaya sekaligus menuntut pengakuan hak-hak sebagai warga negara Thailand. Perlawanan terhadap kebijakan asimilasi ini mencerminkan upaya masyarakat untuk mempertahankan identitas Islam mereka sekaligus menuntut pengakuan atas hak-hak mereka sebagai warga negara. Gerakan separatis yang lahir dari situasi ini bukanlah semata-mata gerakan politis, tetapi juga gerakan religius yang ingin membangkitkan spirit nasional bangsa Melayu Muslim. Dalam menganalisis dampak kasus ini terhadap kebijakan dalam negeri maupun luar negeri Thailand, kita dapat menggunakan pendekatan teori liberal institusional. Liberal institusional adalah salah satu pendekatan dalam hubungan internasional yang menekankan pentingnya lembaga-lembaga internasional, kerjasama antar negara, dan aturan-aturan global yang menciptakan stabilitas dan perdamaian dunia. Penyebab konflik ini yaitu terjadinya marginalisasi kultur, kesenjangan ekonomi, korupsi, ketidakstabilan politik, dan kebijakan pemerintah terhadap Thailand Selatan. Pada bulan Februari 2004, Organisasi Konferensi Islam atau OKI meminta pemerintah Thailand untuk mengakhiri tindakan kekerasan terhadap warga Muslim di wilayah selatan Thailand. Surat ini menjadi salah satu poin dalam pernyataan hasil pertemuan di Jeddah antara Sekretaris Jenderal OKI Prof. Ekmeludin Ihsanoglu dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi yang mengetuai konferensi tingkat tinggi Islam ke-10. Prof. Ihsanoglu mengungkapkan rasa ketidakpuasannya karena tindak kekerasan terhadap warga Muslim di Thailand masih terus terjadi, meskipun OKI dan dunia internasional sudah mendesak pemerintah Thailand untuk segera mengakhirinya. Sekjen OKI itu kembali mengingatkan Thailand pentingnya menegakkan keadilan dan investigasi atas kasus-kasus kekerasan terhadap warga Muslim. Pak Ihsanoglu juga menekankan agar pemerintah Thailand tidak bersikap diskriminasi dalam hal pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah selatan Thailand yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Upaya rekonsiliasi telah dilakukan oleh pemerintah pusat dalam 5 tahun terakhir dengan terbentuknya Komisi Rekonsiliasi Nasional yang mengantarkan dan memediasi perdamaian di selatan. Kuatnya peran tentara di Thailand membuat banyak rekomendasi komisi tidak bisa dijalankan. Pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas pemerintah lainnya tetap saja tidak luasa dinikmati bagi Muslim Melayu. Persyaratan pemakaian ketat bahasa nasional Thai dan sikap yang mencerminkan nasionalisme pro kebijakan pusat menjadi penghambat rekonsiliasi yang telah dilakukan baik oleh lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi,
maupun Komisi Rekonsiliasi. Kehadiran masyarakat internasional antara lain Nahdlatul Ulama yang menjembatani ulama di Thailand Selatan dan pemerintahan kerajaan Thailand akan baik membuahkan hasil jika pemerintah pusat mengakomodasi gagasan dan harapan Muslim Melayu di selatan, yaitu penggunaan tradisi Muslim Melayu lebih terbuka dan pengakuan pemerintah pusat atas tradisi ini khususnya di Patani, Yala, dan Narathiwat. Sementara itu, Partai Demokrat yang menekankan persatuan kuat negara Thailand tidak berbuat banyak dalam perdamaian di selatan, khususnya mendukung kepentingan Muslim. Kritik ini tentu penting diperhatikan oleh pihak politisi yang memainkan isu selatan untuk kepentingan mereka. Partai Thai Rak Thai yang dalam periode Thaksin memenangi parlemen secara sengaja meninggalkan selatan dalam proses pembangunan dan modernisasi Thailand secara umum. Bahkan membiarkan kerusuhan di selatan yang terjadi pada tahun 2004. Sejak kala itu, kekerasan di Thailand Selatan yang mayoritas penduduknya beragama Islam telah menewaskan 2.200 orang. Kerusuhan yang muncul dipelihara oleh kelompok tertentu yang memiliki kepentingan. Di antara mereka adalah aparat pemerintah. Pada bulan Juli tahun 2005, dekret darurat memberikan dampak buruk di Provinsi Patani, Yala, dan Narathiwat. Kebijakan tersebut memperburuk kepercayaan masyarakat kepada militer dan polisi di daerah. Hal tersebut mengesankan bahwa kebijakan itu hanya menutupi kekerasan yang dilakukan militer dan polisi. Kekerasan oleh militer dan polisi sudah melewati batas hak asasi manusia seperti pembunuhan di luar hukum, upaya hilang paksa, dan penyiksaan terjadi pada etnis Melayu di Thailand Selatan. Kekerasan terhadap Muslim Melayu di Thailand menurun karena pemerintah mencoba melakukan pendekatan dialog dengan kelompok separatis. Thailand sudah melakukan dialog damai dengan pelaku separatis. Dialog tersebut menggandeng Malaysia sebagai fasilitator di tahun 2013 hingga terakhir pada bulan Februari 2023. Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, hadir untuk membantu negosiasi antara Bangkok dengan kelompok separatis tersebut.